Shalom semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudaraku semua. Lambaikan tanganmu. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Yang di rumah dan juga yang di tempat ini, mari kita satukan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa mengucap syukur kepada Bapa yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan di mana hari ini Kau berikan kami sukacita luar biasa. Karena kasih kebaikan kemurahan-Mu Tuhan nyata bagi setiap kami. Kami akan memuji-muji menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah memilih kami untuk alat-Mu yang luar biasa, meninggikan, mengagungkan nama-Mu, Raja di atas raja. Kami bersyukur untuk pengurapan-Mu yang sempurna atas kami semua. Engkau telah melayakkan kami sehingga kami berkenan di hati Bapa. Kami siap untuk memuji menyembah-Mu dan mentahbiskan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kita. Kita akan menyembah Dia karena Dialah Tuhan pengharapan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Haleluya. Perlindungan kami, Engkau yang selalu
harapan setiap kami Tuhan. Kami sungguh percaya.
ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tinduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan dari awal, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Kau penghibur, pelindung, menerang kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti Tuhan, tak berhenti menyembah. Mari sama-sama bernyanyi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tinduk, laut bergelora mendengar nama. Kami mau bersukacita Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dan musim mengalun deklarasi iman kita. Dialah pengharapan kita, Dialah Tuhan Juru Selamat kita, Dialah penghibur, Dialah pelindung bagi saudara dan saya. Saudara aman dalam perlindungan Tuhan, saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian yang lembut. Haleluya, Yesus adalah keselamatan. Yes. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Kita belum puas, kita harus berdiri lagi. Kita harus bersukacita karena Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita mau melompat bagi Tuhan, bagi berdiri. Segala puji syukur hanya hatimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya hatimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tinggikan siapa? tinggikan Amin. nama. Yeay. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Siapa siapa katakan sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku semua. Kita sudah bersorak bagi nama Tuhan. Kita sudah tinggikan namanya. Kita sudah agungkan namanya. Saatnya kita akan dengarkan firman Kristus yang begitu dahsyat luar biasa. Haleluya. Hidup kita hanya di tangan Tuhan. Hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu ini janji-Ku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya.
Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita mau duduk diam manis di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mari sama-sama berdoa. Kita satukan hati kita dimanapun kita berada. Bapa yang ajaib, kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh ada di hari Minggu ini, kami menyatukan hati kami beribadah, kami memuji dan kami menyembah Tuhan. Sebab kami rindu selalu Tuhan akan lawatan dan hadirat-Mu, kami rindu selalu untuk terus diingatkan, ditegur, bahkan juga dikuatkan, dipulihkan oleh firman Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada kami, setiap kami dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus kami perlu Roh Kudus, tuntunan, hikmat, bahkan pengertian dan juga pewahyuan yang dari Tuhan untuk boleh mengubahkan setiap kami di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu ini Tuhan yang bukan siapa-siapa, biar Tuhan yang berkata-kata, Tuhanlah yang semakin besar, hamba yang semakin kecil di dalam nama Yesus. Kami percaya dimanapun umat-Mu berada Tuhan, urapan Roh Kudus boleh bekerja, menangkap setiap kami dan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kali ini di minggu ibadah yang kedua di hari Minggu ini, kami mau membacakan, kami mendapatkan tuntunan firman Tuhan dan membacakan di Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku saat ini dimanapun berada bisa membuka handphone sucinya atau gadget sucinya, karena mungkin pas lagi ada di luar atau dimanapun, ataupun di rumah bisa dibuka Alkitabnya, firmannya, kita mau baca sama-sama di Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15 dengan judul perikop yaitu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat yang ke-11, karena kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ke-15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya. Kita sama-sama tadi sudah baca Titus 2, Bapak Ibu, di mana menceritakan, bahkan juga di sini Rasul Paulus mengingatkan Titus, dan Titus di sini mengajarkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Pulau Kreta, ya, tidak salah, di mana Paulus mengingatkan Titus untuk memberitakan kabar kesukaan mengenai kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita semua orang, khususnya umat yang percaya, ya, bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan yang kedua, bagaimana Titus menasihatkan atau membina orang-orang yang sekarang ini mungkin yang pada saat itu telah dimenangkan untuk membangun karakter kehidupan Kristiani, ya, baik yang mungkin berbeda saat ini, mungkin ya kita mungkin bisa posisikan dengan dunia sekarang, ya. Dengan kata lain, sebetulnya Paulus berbicara tentang dua jenis perubahan antara orang yang sudah menerima kasih karunia, yaitu anugerah sendiri dengan keselamatan yang diberikan. Ada juga orang yang memang sudah menerima tapi tidak menjalankan, bahkan juga tidak mau sungguh-sungguh memiliki dampak, bahkan juga memberikan seluruh kehidupannya, bahkan juga apa yang ada pada dia dikembalikan lagi kepada Tuhan. Karena banyak sekali orang yang saat ini mungkin ya bisa dikatakan percaya kepada Tuhan, sudah menerima kasih karunia Tuhan, bahkan anugerah keselamatan, tapi tidak mau sepenuhnya. Mereka menganggap bahwa ada juga yang berpikir karena hasil usahanya atau perbuatan baiknya, atau mungkin jerih lelah pelayanannya, itu yang membuat dia mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan padahal itu salah, Bapak Ibu dan Saudaraku, ya.
di mana Tuhan itu sudah menganugerahkan kepada kita keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib, ya, di mana kita dilayakkan, diberikan secara cuma-cuma. Ya, dengan kata lain, anugerah itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita yang seharusnya kita itu tidak layak, tapi dilayakkan oleh Tuhan, diperkenankan, dan hanya melalui Dia, dan hanya Dia yang mendapatkan, yang memiliki, bahkan yang mempunyai kuasa untuk memberikan itu, yaitu adalah anugerah. Itu adalah anugerah, yaitu keselamatan yang dari Tuhan itu sendiri, dan kita sudah menerimanya. Ya, kalau saya baca kembali di Efesus, kita baca sama-sama di Efesus 2. Efesus 2 itu di sini dikatakan ayat ke-4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Ketujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dan yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, dengar baik Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau ada yang beranggapan, oh saya layak karena saya sudah berbuat baik, saya dilayakkan Tuhan karena saya sudah pelayanan sekian puluh tahun, saya sudah berkhotbah sekian puluh tahun, saya sudah menjadi WL sekian puluh tahun, saya sudah menjadi singer, atau sudah menjadi organisasi meja, atau apapun yang menjadi bagian, diakan, majelis, atau apapun itu bukan karena hasil usaha kita, tapi karena memang Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita, Tuhan yang sudah memberikannya secara cuma-cuma. Ya, melalui iman percaya kita menerima keselamatan itu, kasih karunia yang sudah diberikan kepada kita. Dan di ayat ke-9 adalah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. No, karena masih banyak sekali pemahaman yang salah. Ya, jadi makanya kalau ada orang yang baru bertobat, terus terkadang dia sudah melayani, maka akan ada perkataan-perkataan atau pandangan-pandangan orang yang berkata, kok dia pelayanan bisa sih? Dia kan baru bertobat tuh. Kok udah bisa sih sekarang melayani? Pak, Bu, saudaraku, bukan kacamata kita yang menentukan. Segala sesuatunya kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan yang sudah memilih. Maka secara langsung, adapun orang yang baru bertobat dipakai Tuhan, saya percaya dia pasti dimuridkan, dia pasti berjalan, terus belajar, berjalan dalam kebenaran, dan juga yang pasti dia tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, maka dia memberikan hidupnya itu kepada Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa langsung pandang sebelah mata. Ya, malah banyak orang yang sudah lama bertobat tapi tidak mau memberikan dirinya totalitas kepada Tuhan. Tapi ada orang yang baru bertobat. Ya, dia belajar terus mendekat kepada Tuhan, belajar terus untuk boleh mesbah dengan Tuhan. Ya, tapi dia mau memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa lihat lamanya. Kita tidak bisa lihat Kristen berapa tahun atau Kristen secara KTP kah. Kita tidak bisa lihat itu saat ini. Karena kasih karunia Tuhan itu milik kepunyaan semua orang. Bagi yang percaya, bagi yang sudah Tuhan tetapkan terutama. Bagi yang terpanggil. Dan semua orang yang dikasih Tuhan. Yang mau meresponi tentunya. Dan di sini dikatakan lagi bahwa 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bicara hidup di dalamnya, inilah yang dikatakan Titus 2 tadi ayat 11 sampai 15, bagaimana kita harus bicara beribadah, hidup saleh, bijaksana dengan kewibawaan kita. Saya percaya kita bisa bijaksana. Saya percaya kita bisa wibawa. Saya percaya kita bisa adil. Saya percaya kita bisa saleh kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi tidak bisa menggunakan kekuatan sendiri. Atau mungkin dikatakan, wah kita pencitraan. Tidak bisa. Pencitraan itu tidak akan bisa bertahan lama.
Kekuatan sendiri pun tidak akan bisa bertahan lama. Pasti akan lelah dan akan terjatuh. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, kita sadar betul bahwa anugerah itu sudah kita terima, keselamatan itu sudah kita terima, maka layaklah kita berkata, Tuhan, hidup ini adalah kepunyaanmu. Tapi banyak orang yang tidak bisa totalitas untuk berpikir itu. Oh enggak, ini masih hidup saya. Oh enggak, ini masih cita-cita saya. Oh enggak, ini masih harta saya. Oh enggak, ini masih kepunyaan saya. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang mungkin dia seharusnya tidak dapat, tapi dia dapatkan, itu anugerah. Itu dari Tuhan. Maka katakan lagi, kembalikan lagi kepada Tuhan. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Nah, di sini saya tertarik di ayat Titus tadi, kalau kita baca sama-sama bahwa 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau bisa bicara bahwa orang yang sudah menerima keselamatan dan anugerah, bukan berarti tidak adanya proses, bukan berarti tidak adanya didikan. Tentu sudah pasti Tuhan akan mendidik kita, Tuhan menguji kita, Tuhan mengizinkan menempa kita, memproses kita supaya kita semakin mantap, semakin apakah kita mengandalkan Tuhan apa tidak. Itu membentuk kita untuk bisa bijaksana, untuk belajar adil, untuk terus beribadah, untuk terus kita andalkan Tuhan itu. Baik atau tidak, senang atau duka, ya, atau senang atau tidak senang, duka atau sukacita, Tuhan mau kita tetap terus beribadah, datang sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Jadi jangan cuma karena kita lagi susah doang, kita bergantung sama Tuhan, senang kita tinggalin Tuhan. Atau kadang-kadang kita mungkin lagi senang kita cari Tuhan, susah kita malah tinggalin Tuhan. Banyak tipe manusia yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sadar ini anugerah keselamatan yang sudah diberikan, yaitu kasih karunia Tuhan, kita dapat bertahan sampai hari ini atau sampai saat ini. Kita sadar semua karena kasih karunia Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan, ya, penyertaan Tuhan, ya, bahkan juga mungkin jalan-jalan, pintu-pintu yang Tuhan bukakan, itu semua karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan ngajarin kita, mendidik kita. Bukan berarti kalau kita sudah terima keselamatan, anugerah, oh nggak ada masalah dong. Kata siapa? Oh, kalau ikut Tuhan fine-fine aja dong. Kata siapa? Justru Tuhan di sini mengajarkan kita, mau mendidik kita, mengajar kita, menguji kita. Dalam arti kan menguji bukan berarti oh Tuhan sok-sokan, enggak. Supaya kita didewasakan. Tuhan tahu pengharapan kita seperti apa. Tuhan tahu kita ini maunya bagaimana. Tapi Tuhan tahu manusia itu, ya, sering menghalakan, mentuankan dirinya sendiri, pola pikirnya sendiri, keinginannya sendiri, egonya sendiri. Itu yang tadi saya bilang, kita tidak bisa totalitas berikan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan yang di tengah jatuh. Pada saat dia masuk dalam perjalanan hidup, pas di tengah, tidak mendapatkan janji Tuhan, tidak menerima janji Tuhan, jatuh. Tapi Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Tuhan angkat kita lagi, Tuhan ingatkan kita lagi. Nah, bagi yang sadar, bagi yang tahu diri, mungkin bagi yang mau meresponi Tuhan, saat ini bangkit. Berikan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bahwa kita ini sadar, kita harus tahu anugerah keselamatan itu cuma-cuma kita diberikan. Tapi bukan murahan. Untuk itu kita harus menjaga pola hidup kita. Dan kalau sudah menerima keselamatan, otomatis kita menerima kebebasan. Kebebasan dalam arti kata apa? Bebas dari yang namanya budak dosa. Dibebaskan dari yang namanya budak dosa. Cuman permasalahannya di sini saya berbicara bukan dibebaskan karena kutukan atau kesalahan saja. Tapi bisa enggak kita belajar bagaimana kita yang sudah menerima anugerah keselamatan ini untuk dibebaskan dari pola hidup yang salah. Kebanyakan kita jatuh di dalam pola hidup yang salah. Mungkin kita sudah bertitel dokter, profesor, atau apapun itu.
S1, S2, S3, S4. Ya, atau S-teller atau apapun itu. Tapi kita masih bisa jatuh. Karena pola hidup kita yang salah. Jadi perlu Bapak, Ibu, Saudara renungkan. Kenapa saya bisa salah? Kenapa mungkin sampai saat ini saya masih merasa seperti ini? Mungkin ada masalah, mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Rewind lagi, ingat lagi, oh iya, karena pola hidup saya yang salah. Yang saya tidak bersandar betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang saya masih mau mengatur Tuhan. Yang saya masih mau suka-suka saya. Makanya banyak sekali yang seperti itu. Yang kelihatan cinta Tuhan, yes. Yang kelihatan sadar bahwa dia hidup karena kasih karunia, yes. Tapi tidak merasakan seluruh dibebaskan dari budak dosa itu. Karena pola hidup yang salah. Contoh, dia sudah berdoa, dia percaya dia sudah dibebaskan dari kutuk yang namanya mungkin merokok atau narkoba. Tiba-tiba, dia sudah nih pertobatan. Jatuh lagi. Karena pola hidup yang salah. Dia sudah tahu dia jangan bergaul dengan orang-orang yang salah. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi dia cobai dirinya, dia tidak totalitas untuk merubah pola hidupnya. Makanya jadinya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Sama, mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin seolah-olah mengikat kita. Padahal bukan mengikat, tapi kitanya yang tidak mau berubah pola hidup kita. Mau ditumpang tanganin siapapun, pendeta siapapun, Bapak Ibu, itu tidak akan bisa jika dari diri kita sendiri. Pola hidup kita yang tidak mau sungguh-sungguh kita ubahkan. Kita minta Roh Kudus, Tuhan tolong saya, paksa saya untuk mengikut Tuhan. Jauhi apa yang buruk, hindarkan, lepaskan. Sehingga Tuhan mau kita bayar harga. Pikul salib kita. Itu yang dikatakan mengikut Kristus. Makanya ada kata lagu, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Kalau kita udah ikut Yesus, kita udah putuskan, kita terima keselamatan anugerah itu, tandanya kita tidak lihat lagi ke belakang, tapi kita lihat ke depan. Pola hidup kita yang harus dirubah. Beginning, mulai the start from beginning for the new one. Sesuatu yang baru atau satu hal yang baru. Ya, karena Tuhan sendiri menyatakan di dalam Titus 2 ini, di mana melalui Rasul Paulus kepada Titus ini yang sendiri memberitakan bahwa dia katakan, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Kita kadang-kadang yang membuat kualitas hidup kita rendah. Kita sendiri kadang-kadang yang membuat manusia itu memandang kita rendah. Karena pola hidup kita, pola pikir kita termasuk, pola hati kita termasuk. Jadi yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, ubahlah. Karena kasih karunia Allah sudah nyata, ya. Dan di sini bahwa tidak hanya kepada orang Yahudi saja dinyatakan kepada semua orang. Anugerah keselamatan itu diberikan kepada semua orang. Bukan karena pada zaman masa lalu saja, atau tempo dulu, atau mungkin kepada orang-orang Yahudi yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Tapi pada semua orang. So, anugerah keselamatan tidak membiarkan kita hidup sembrono. Masa bodoh, hidup tidak teratur. Ya. Anugerah menggerakkan pola hidup kudus. Pola hidup yang benar. Ya. Dan di sini kita juga diingatkan bahwa kita ini bukan orang-orang fasik. Beda dengan orang kafir ya. Kalau orang fasik adalah tahu firman tapi tidak mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maunya suka-suka kita. So kita jangan menjadi orang fasik. Tapi kita harus menjadi anak-anak Kristus. Orang-orang mengikuti Kristus, murid-murid Kristus. Yang bagaimana kita lihat guru kita. Kita lihat contoh teladan kita yaitu Yesus melalui firman-Nya. Belajar
bayar harga setiap hari. Memang tidak mudah kalau kita pakai kekuatan sendiri. Untuk itu kita selalu dekat. Baca firman itu. Alami Tuhan itu. Buka terus hari-hari kita dengan mezbah Tuhan. Ya, maka kita akan dimampukan. Ya, dan karena begitu banyak saat ini, baik mau pelayanan atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan, ya. Karena banyak sekali yang mungkin saya lihat berbeda kenyataan di mimbar dengan di luar. Saat ini Tuhan bukan melihat yang di mimbar. Tuhan lihat apa kehidupan kita sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Minggu. Itulah mimbar kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu, Saudaraku. Ya, saya teringat dengan di Matius 7 ini, bagaimana Matius 7 ayat 22 kan, bukan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang terus berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang layak masuk dalam kerajaanku. Tapi orang yang melakukan kehendakku, kata Tuhan. Ya, terlepas kita memiliki karunia-karunia tertentu yang Tuhan berikan, enggak itu jaminannya. Tapi pola hidup kita yang benar, pola hati kita, pola perbuatan kita yang benar, itu yang Tuhan lihat, sesuai enggak apa yang Tuhan mau. Dan terus kita diingatkan. Dan yang pasti anugerah, jika kita menerima anugerah keselamatan, kita memiliki dampak. Harus memiliki dampak. Dan dampak dari anugerah keselamatan adalah kemenangan atas kuasa dosa. Itu yang tadi saya bilang. Harus menang atas kuasa dosa. Mungkin yang tadinya kita pola hidup nggak benar nih. Contoh, teman saya bilang, saya susah banget ya, tolong saya mau doa pelepasan untuk nggak begadang. Karena kalau saya begadang lagi nih, saya bisa kena penyakit nih. Dan sangat pengaruh dengan berat badan saya dan pola makan saya. Saya bilang, kenapa kamu begadang? Karena sudah dibiasain dengan pola hidup nggak benar. Kerja mati-matian, atau terkadang begadang pergi keluar sama teman. Merokok juga luar biasa. Saya bilang, siapapun yang mendoakan kamu untuk dilepaskan, tapi kalau kamu tidak merubah pola hidupmu, itu akan terus terjadi. Bukan berarti kuasa Tuhan tidak bekerja, tapi kamu yang harus membuka hatimu. Sungguh-sungguh bayar harga itu, pikul salib itu memang seperti penderitaan bagi kita, tapi akan manis rasanya. Pasti Tuhan akan memenangkan kita. Tidak lama, selang berapa bulan dia bilang, puji Tuhan, saya bayar harga luar biasa. Saya close pertemanan saya dengan teman-teman saya. Saya tidak mau lagi begadang. Saya mau coba tidur jam 9 malam. Pekerjaan banyak, tapi saya coba untuk saya curi waktu untuk saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Sekarang saya sudah bisa tidur dengan baik, waktu pola hidup yang baik. Saya bilang pelan-pelan terus ubah. Kalau kamu tadinya merokok, stop merokok itu. Itu salah satu juga poin yang dapat merusak. Ini tubuh kita baik kudusnya Allah. Hidup kita baik kudusnya Allah, Bapak Ibu. Jadi dari contoh kecil kita harus bisa. Ya, pada saat kita menerima anugerah keselamatan, kita tidak hidup lagi sembrono. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan di sini kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menjerat kita kepada kejahatan, tentunya pola pikir, hati, perkataan. Itu harus benar-benar kita rubah. Mungkin yang biasa ngomong jorok, ngomong kebun binatang, ya, itu sudah harus didisiplinkan apa yang menjadi kualitas perkataan kita. Karena masih banyak juga saya ngelihat, khususnya nih para pemuji, jujur aja, memuji Tuhan sampai nangis-nangis, bahkan ada yang keluar bahasa roh. Tapi kebun binatang keluar pada saat mereka keluar dari pelayan, atau mungkin di luar dari pelayanan, atau di luar dari mimbar. Saya sampai terkaget-kaget, terheran-heran. Mana otoritas yang akan diberikan kepada Tuhan? Apakah seperti itu? Bahwa kita dinyatakan orang yang sudah diselamatkan dan menerima anugerah itu. Justru kita harus disiplinkan kehidupan kita. Dalam arti kata belajar untuk tidak hidup sembrono, untuk tidak berkata sembrono, untuk tidak berpikir sembrono, untuk tidak memiliki hati yang sembrono.
Untuk itu beribadahlah, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengkuduskan kita, Tuhan yang mengarahkan kita, Tuhan yang memampukan kita. Dan Tuhan juga yang akan bertanggung jawab untuk kita bisa menjadi pribadi yang baru, yang berbeda. Asalkan kita mau membuka hati bekerja sama untuk diri kita, memikul salib, membayar harga itu. Ya, terakhir dari saya bahwa alangkah kita diwajibkan beribadah selama kita hidup di dunia ini. Kita bergantung sama Tuhan. Teruslah menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai mesbah dan doa. Pribadi-pribadi yang berdoa. Pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menghargai kasih karunia Tuhan. Pribadi-pribadi yang mau disadarkan bahwa di dalam kehidupan ini, didikan pengajaran Tuhan tetap berlaku. Dari masalah, dari proses untuk mendewasakan kita. Sekian dari saya. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Kau sadarkan kami mengenai kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Bukan karena pekerjaan kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena apapun Tuhan, tapi karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Kau yang sudah memilih kami, Kau yang sudah boleh memberikan itu secara cuma-cuma bagi kami. Kami bersyukur dimanapun Tuhan, umat-Mu, kami semua berada. Tolong kami Roh Kudus untuk kami kuat menjadi pribadi yang baru, yang berbeda, dan memiliki pola hidup yang benar, pola pikir yang benar, pola perkataan yang benar, dan terlebih pola hati kami yang benar. Untuk kami tidak memiliki hidup yang sembrono, hidup yang mungkin memiliki hati yang jauh, yang masih jauh dari Tuhan, yang masih jahat, yang masih kerdil. Roh Kudus, mampukan kami dalam nama Yesus, beri kami kekuatan itu. Arahkan kami untuk kami berani bayar harga itu. Berubah dalam segala hal. Ingatkan kami, tegur kami. Bahkan paksa kami Roh Kudus untuk kami boleh dimenangkan, untuk kami boleh mengikut Engkau. Dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi semua jemaat ensemble dimanapun berada. Tuhan berkati mereka, keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan juga para pemuda, bahkan juga para anak-anak generasi Tuhan, teruna-teruna mudamu. Berkatilah ya Bapa. Berikanlah pertumbuhan kecerdasan, kekudusan yang sungguh-sungguh berakar akan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati setiap permasalahan yang ada Tuhan, campur tanganlah, bukalah pintu-pintu pertolongan-Mu, pintu-pintu jalan-Mu, bahkan pintu-pintu kesembuhan yang dari Tuhan, sehingga mereka mengalami Tuhan, merasakan dan datang sungguh-sungguh bertobat, memberikan totalitas kehidupan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Hamba telah selesai, tapi kami percaya Roh Kudus masih terus berkarya bagi setiap kami untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus, berkati semua tim pengerja yang melayani Tuhan di hari Minggu ini. Semua tim praise and worship, multimedia Bapa, dan juga semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian editing dan semua Bapa di gerejamu ini, bahkan hamba, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menyertai setiap kami, penyertaan Tuhan sempurna atas kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah minggu ini, kami percaya biar kami boleh membuka hati kami dan mengangkat tangan kami. Bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Haleluya. Biarlah turun kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan, sukacita, damai sejahtera, sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita di awan nan permai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat pilihan Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, sama-sama kita katakan yang sudah menerima. Amin, amin, amin. Terima kasih, sekian dari saya Serafina Silaeng. Sampai berjumpa kembali di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.